Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfika Laduo. Saya dari jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan membahas materi asas dan falsafah penjas yang mengenai landasan ilmiah pendidikan jasmani. Secara ilmiah, pendidikan jasmani yaitu dari sudut pandang biologis, sudut pandang psikologis, dan sudut pandang sosiologis. Yang pertama, landasan biologis. Pendidikan jasmani adalah disiplin yang berorientasi tubuh. Di samping berorientasi pada disiplin mental dan sosial, guru pendidikan jasmani karenanya harus memiliki penguasaan yang kokoh terhadap fungsi fisikal dari tubuh untuk memahami secara lebih baik pemanfaatannya dalam kegiatan pendidikan jasmani. Khususnya dalam masa modern dewasa ini, ketika pendidikan gerak dipandang teramat penting, pengetahuan tentang bagaimana tubuh manusia berfungsi dipandang amat krusial agar bisa melaksanakan tugas pengajaran dengan baik. Secara biologis, manusia dirancang untuk menjadi makhluk yang aktif. Meskipun perubahan dalam zaman dan peradaban telah menyebabkan penurunan dalam jumlah aktivitas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas dasar yang berkaitan dengan kehidupan, sebenarnya tubuh manusia tidaklah berubah. Karenanya, manusia harus tetap menyadari bahwa dalam hal kesehatan tubuhnya, dasar biologis menuntut dan mengakui pentingnya aktivitas fisik yang keras dalam hidupnya. Jika tidak, kesehatan, produktivitas, serta efektivitas hidupnya akan menurun drastis. Dalam hal itulah, pendidikan jasmani yang baik di sekolah dan di masa-masa berikut dalam hidupnya dipandang amat penting dalam menjaga kemampuan biologis manusia. Dipandang dari sudut ini, pendidikan jasmani terikat dekat pada kekuatan mental, emosional, sosial, dan spiritual manusia. Yang kedua ada landasan psikologis. Pendidikan jasmani melibatkan interaksi antara guru dengan anak serta anak dengan anak. Di dalam adegan pembelajaran yang melibatkan interaksi tersebut, terletak suatu keharusan untuk saling mengakui dan menghargai keunikan masing-masing, termasuk kelebihan dan kelemahannya. Dan ini bukan hanya berkaitan dengan kelainan fisik semata-mata, tetapi juga dalam kaitannya dengan perbedaan psikologis seperti kepribadian, karakter, pola pikir, serta tak kalah pentingnya dalam hal pengetahuan dan kepercayaan. Program pendidikan jasmani yang baik tentu harus dilandasi oleh pemahaman guru terhadap karakteristik psikologis anak, dan yang paling penting dalam hal sumbang apa yang dapat diberikan oleh program pendidikan jasmani terhadap perkembangan mental dan psikologis anak. Jika dahulu para guru penjas lebih bersandar pada teori belajar behaviorisme yang lebih melihat proses pembelajaran dari perubahan perilaku anak, maka dewasa ini sudah diakui adanya keharusan untuk memahami tentang apa yang terjadi di dalam diri anak ketika mempelajari keterampilan gerak yang ditunjang oleh perkembangan teori belajar kognitivisme. Yang ketiga adalah landasan sosiologis. Pendidikan jasmani adalah sebuah wahana yang sangat baik untuk proses sosialisasi. Perkembangan sosial jelas penting, dan aktivitas pendidikan jasmani mempunyai potensi untuk menuntaskan tujuan-tujuan tersebut. Seperangkat kualitas dari perkembangan sosial yang dapat dikembangkan dan dipengaruhi dalam proses penjas diantaranya adalah kepemimpinan, karakter moral, dan daya juang. Sosiologi berkepentingan dengan upaya mempelajari manusia dan aktivitasnya dalam kaitannya dengan hubungan atau interaksi antar satu manusia dengan manusia lainnya, termasuk sekelompok orang dengan sekelompok lainnya. Di sisi lain, sosiologi berhubungan juga dengan ilmu menaruh perhatian pada lembaga-lembaga sosial seperti agama, keluarga, pemerintah, pendidikan, dan rekreasi. Singkatnya, sosiologi
Psikologi adalah ilmu yang berkepentingan dalam mengembangkan struktur dan aturan sosial yang lebih baik, yang dicirikan oleh adanya kebahagiaan, kebaikan, toleransi, dan kesejajaran sosial. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.